semangat ya. Siap. Ya, sebelum dimulai silakan dirapikan dulu tempat duduknya, bajunya yang belum masuk dimasukkan ya. Udah rapi semua. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Muhammad Ridho hadir. Kemudian Latifah hadir. Linda Asmara hadir ya. Filzah hadir. Eka Wicaksono hadir. Masya Allah, berarti masuk semua. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Saya belum. Oh, Rafiuliza absen berapa? 50, Pak. Absen 50, paling bawah ya. Oke, masuk. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sebelumnya udah ada yang hafal? Belum. Baik, kalau belum kita tunjukkan. Ini bunyi ayatnya. Pak, kecil banget, Pak. Enggak Silakan. Pak. Bentar. Ya, sebelumnya coba kita baca bersama-sama dulu ya. Yo, Wahid, Nain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Baik, sekarang tirukan Bapak supaya kita bisa sama-sama menghafal dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kita mulai. Qul ya ibadilladzina asrafu. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sekali lagi ya. Qul ya ibadilladzina asrafu. Qul ya ibadilladzina asrafu Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Nah, anak-anak perhatikan, ini artinya adalah katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, tugas buat anak-anak hari ini kita akan belajar mengidentifikasi hukum bacaan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini. Tadi kita sudah membaca bersama-sama, mari kita identifikasi bersama-sama apa hukum bacaan yang terdapat di Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, ini Bapak akan membagikan dua kertas, nanti silakan dibagi menjadi dua kelompok, berarti yang cowok sama yang cowok bertiga, sama yang cewek sama yang cewek.
Ini ada kertas kosong, nanti silakan ditempel, dan ini ada beberapa potongan ayat. Nah, ini ada beberapa potongan ayat dan juga hukum bacaannya ya. Nanti silakan ditempelkan. Ini udah ada double tipnya nih. Ini udah ada double tipnya, nanti tinggal ditempelkan. Ini Bapak bagikan. Ini untuk kelompok yang putra. Ini untuk kelompok yang putri. Jangan lupa kasih nama kelompoknya ya. Pak, nempelnya pakai apa, Pak? Itu udah ada double tipnya di belakangnya. Oke. Nah, tinggal ditempelkan. Pak rambutnya Bu. Pak, rambutnya Pak kumus. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengidentifikasi dan menempelkan. Sayuran Gimana anak-anak, tidak kesulitan kan? Ya, dilanjutkan. Udah Pak. Ya, yang putri udah, yang putra. Sepak dulu Pak. Pak, aman Pak, santai Pak, aman Pak. Ya, waktu tinggal 3 menit ya anak-anak. Pak. Siswa. Oke. Udah Pak. Baik. Sekarang kalau sudah ini dari kelompok 1 terlebih dahulu kita presentasikan bersama. Ya. Tadi di kelompok 1 ada kalimat angfusihim la taqnatu. Itu hukum bacaan apa? Idar Syafawi. Dan Safawi. Ya, betul sekali. Kemudian ada juga rahmatullah. Itu hukum bacaan apa? Lan jalakan ika. Ya, betul. Kemudian juga ada di situ az-dzunuba. Itu hukum bacaan apa? Dari kelompok 1? Lan jalalah tafhim. Ya, betul sekali. Terus yang terakhir itu ada inna. Itu apa? Guna. Guna. Ya, betul. Berarti kelompok 1 betul semua. Ye, tepuk tangan. Ye. Sekarang coba kelompok 2. Kelompok 2 ya. Itu ada ya ibadah. Itu Ya ini. itu matobi'i. Kemudian di situ kalau nggak salah Bapak selipkan ada mat iwat. Itu yang mana? Jami'an, betul. Kemudian itu ada lafal berbunyi ala anfusihim. Majaun hasil. Ya, terakhir ada ar-rahim. Itu apa? Mat arid disukun. Bagus, pinter-pinter ternyata ya anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2 betul semua. Ayo tepuk tangan. Ya. Nih, mana dikumpulkan? Dari kelompok 1. Ini Pak. Nah, Kelompok 2. Pak, ini. Nah, ini nanti sebagai Pak, penilaian ini Pak sisanya. anak-anak ya kerja kelompok. Dari kelompok 1 ini kelompok 2. Bagus. Ya. Baik. Kemudian ini Bapak akan melakukan klarifikasi mengenai hukum bacaan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, di sini kelihatan enggak? Kelihatan ya, kalau kelihatan Bapak bacakan. Nah, ini chargernya habis. Nah, di sini tadi ada yang pertama itu ya ibadi, itu hukum bacaan matobi'i. Nah, ini bisa menjadi tambahan buat catatan anak-anak. Itu disebut matobi'i karena terdapat huruf alif setelah harokat fathah. Kemudian yang kedua itu ada ala anfusihim, itu hukum bacaan mad jaiz munfasil karena di situ terdapat matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian ada juga jami'an, itu mad iwad karena terdapat fathah tanwin di akhir ayat atau bertemu dengan waqaf. Kemudian ada ar-rahim, itu masuk dalam hukum bacaan mad arid disukun karena di situ terdapat tanda waqaf setelah mad tabi'i. Kemudian di situ ada
Anfusihim itu ikfa karena terdapat huruf fa setelah nun sukun. Kemudian di situ juga ada mirrah mati itu idgham bila guna karena terdapat huruf ra setelah nun sukun. Ada lagi di situ anfusihim la taqnatu itu idhar safawi karena di situ terdapat huruf lam setelah mim sukun. Ada juga naqnatu itu qalqalah sugro ya karena di situ terdapat huruf qaf sukun di tengah kalimat. Kemudian juga ada rahmatullah itu masuk di hukum bacaan lam jalalah tarqiq karena di situ terdapat lam jalalah setelah harokat kasroh. Kemudian ada innaullah itu ada hukum bacaan lam jalalah tafkim karena terdapat lam jalalah setelah harokat fathah. Kemudian di situ juga ada ad-dunuba itu hukum bacaan alif lam syamsiyah karena di situ terdapat huruf dal bertasdid setelah alif lam. Kemudian ada alif lam komariah itu al-ghafur yaitu masuk hukum bacaan alif lam komariah karena di situ terdapat huruf ghain setelah alif lam. Kemudian terakhir 13 itu ada inna itu hukum bacaan guna karena terdapat nun bertasdid. Nah, seperti itu ya. Anak-anak bisa ditambahkan sebagai catatan besok kalau ada ulangan supaya bisa menjawab ya. Gitu. Nah, ini sebelum kita akhiri, Bapak ingin memberikan materi tambahan yaitu kandungan yang terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Jadi setelah anak-anak mempelajari Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini diharapkan kita dapat mengetahui bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dikarenakan dia telah berbuat banyak kemaksiatan. Kemudian yang kedua, manusia yang telah berbuat dosa harus meyakini bahwa Allah selalu mengampuninya asalkan dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian rahmat Allah sangatlah luas sehingga manusia dengan dosa yang banyak dan dosa besar masih mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengajak manusia untuk segera bertaubat ketika telah melaksanakan perbuatan dosa dan kembali pada jalan yang benar. Jadi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan kemudahan bagi hambanya ketika ingin bertaubat. Jadi bagi para manusia atau orang-orang yang di masa lalu pernah berbuat salah atau pernah berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat yang selebar-lebarnya. Maka kita tidak boleh berputus asa karena Allah telah memberikan kelapangan untuk kita bertaubat seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan salah satu dari anak-anak menyimpulkan hasil apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan. Oke, Mas Rido, silakan. Intinya tuh pokoknya kita tuh harus jangan putus asa, apalagi putus asa di jalan Allah karena Allah itu telah membuka pintu maafnya selebar mungkin. Ya, betul sekali, bagus. Ya, tepuk tangan. Ya. Demikian tadi ya pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Amin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi